Halo teman-teman sejawat perawat, kembali lagi di channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang sudah di-request oleh salah satu teman kita, @novita_haryani6623. Terima kasih Kak Novita sudah merequest tentang materi aspek legal keperawatan. Langsung saja kita mulai ke materinya. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu aspek legal keperawatan. Aspek legal keperawatan adalah aturan keperawatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawab pada berbagai tatanan pelayanan, termasuk hak dan kewajiban yang telah diatur dalam Undang-Undang Keperawatan. Perawat sebagai profesi dan menjadi bagian integral dari pelayanan kesehatan tidak saja membutuhkan kesabaran, tetapi harus memiliki kemampuan untuk ikut mengatasi masalah-masalah kesehatan yang tentu juga harus bisa diandalkan. Perawat juga perlu memahami hukum untuk melindungi hak pasien atau kliennya dan dirinya sendiri dari masalah. Perawat tidak perlu takut hukum, tetapi lebih melihat hukum sebagai dasar pemahaman terhadap apa yang masyarakat harapkan dari penyelenggara pelayanan keperawatan profesional. Berbicara mengenai aspek legal keperawatan tidak terlepas dari prinsip etika dasar. Terdapat 7 prinsip etik keperawatan, yaitu 1. Otonomi, yaitu menghormati hak pasien. 2. Non-maleficence, tidak merugikan pasien. 3. Beneficence, yaitu melakukan yang terbaik bagi pasien. 4. Justice, bersikap adil kepada semua pasien. 5. Veracity, jujur kepada pasien dan keluarga. 6. Fidelity, selalu menepati janji kepada pasien dan keluarga. Dan yang terakhir, 7. Confidentiality, yaitu mampu menjaga rahasia pasien. Secara umum, prinsip etik yang sering dilanggar secara tidak sadar adalah aspek otonomi. Perawat terkadang tidak meminta persetujuan sebelum melakukan tindakan karena dianggap pasien telah pasrah kepada petugas kesehatan terhadap kesembuhannya. Pada banyak kasus terlihat bahwa pelayanan yang diberikan perawat tidak sesuai dengan kode etika perawatan yang telah ditetapkan. Perawat ingin dikatakan profesional, tetapi dalam proses pelaksanaan masih belum sesuai dan melanggar dari kode etik yang telah ditetapkan. Dasar hukum yang dipakai dalam aspek legal keperawatan yaitu registrasi dan praktik keperawatan sesuai Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Pertama, pasal 32 ayat 4 yang bunyinya pelaksanaan pengobatan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pasal 153 ayat 1. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya, dan ayat 2 adalah tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien. Dan pada Kepmenkes nomor 1239 tahun 2001 pasal 16, dalam melaksanakan kewenangannya, perawat berkewajiban untuk menghormati hak pasien, merujuk kasus yang tidak dapat ditangani, menyimpan rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memberikan informasi,
meminta persetujuan tindakan yang akan dilakukan, dan melakukan catatan perawatan dengan baik. Dalam aspek legal keperawatan, terdapat juga standar praktik keperawatan, di mana standar ini adalah nilai atau acuan yang menentukan level praktek terhadap staf atau suatu kondisi pada pasien atau sistem yang telah ditetapkan untuk dapat diterima sampai pada wewenang tertentu. Standar diperlukan untuk meningkatkan, mempertahankan, dan mengembalikan kesehatan publik. Mengajarkan teori dan praktik keperawatan, melakukan konseling terhadap pasien dalam rangka perawatan kesehatan, mengkoordinasi pelayanan kesehatan, serta terbitan dalam administrasi, edukasi, konsultasi, pengajaran, atau penelitian. Dalam pembuatan standar keperawatan, dilandasi oleh sifat suatu profesi, yaitu profesional bertanggung jawab dan bertanggung gugat kepada publik terhadap kerja mereka. Praktek profesional didasarkan atas body of knowledge yang spesifik. Profesional dan kompeten menerapkan pengetahuannya. Profesional terikat oleh etik. Sebuah profesi menyediakan pelayanan kepada publik, dan sebuah profesi mengatur dirinya sendiri. Terdapat beberapa tipe standar keperawatan. Yang pertama, standar praktek meliputi kebijakan, uraian tugas, dan standar kerja yang berfungsi untuk tuntutan bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan, menetapkan level kinerja perawat, gambaran definisi institusi tentang apa yang dilakukan perawat, dan kebijakan menentukan sumber untuk memfasilitasi pemberian asuhan. Tipe yang kedua, standar asuhan meliputi prosedur, standar asuhan generik, dan rencana asuhan. Fungsi standar asuhan yaitu kepastian keamanan dalam perawatan pasien dan memastikan hasil yang berasal dari pasien. Pada materi kali ini, kita juga akan membahas mengenai hak perawat, kewajiban, larangan, serta sanksi bagi perawat. Yang pertama akan kita bahas yaitu hak perawat dalam melaksanakan tugas. Di mana dalam pasal 36, perawat dalam melaksanakan praktik keperawatan berhak untuk memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, standar prosedur profesional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berhak juga untuk memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dari klien dan atau keluarganya. Berhak untuk menerima imbalan jasa atas pelayanan keperawatan yang telah diberikan. Berhak untuk menolak keinginan klien atau pihak lain yang bertentangan dengan kode etik. Dan yang terakhir, berhak untuk memperoleh fasilitas kerja sesuai dengan standar. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kewajiban perawat, di mana ada beberapa kewajiban perawat, yaitu yang pertama, melengkapi sarana dan prasarana pelayanan keperawatan sesuai dengan standar pelayanan keperawatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu, perawat berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kode etik, merujuk klien yang tidak dapat ditangani kepada perawat atau tenaga kesehatan lain yang lebih tepat sesuai dengan lingkup dan tingkat kompetensinya, mendokumentasikan asuhan keperawatan sesuai dengan standar, memberikan informasi yang lengkap, jujur, benar, jelas, dan mudah dimengerti
mengenai tindakan keperawatan kepada klien dan atau keluarganya sesuai dengan batas kewenangannya. Melaksanakan tindakan pelimpahan wewenang dari tenaga kesehatan lain yang sesuai dengan kompetensi perawat. Lalu, yang terakhir, melaksanakan penugasan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya, terdapat juga larangan bagi perawat. Yang pertama, perawat dilarang menjalankan praktik selain dalam izin dan melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar profesi. Bagi perawat yang memberikan pertolongan dalam keadaan darurat atau menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada tenaga kesehatan lain, dikecualikan dari larangan ini. Kepala dinas atau organisasi profesi dapat memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada perawat yang melakukan pelanggaran. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 kali. Apabila tidak diindahkan, SIK dan SIPP dapat dicabut. Sebelum SIK dan SIPP dicabut, Kepala Dinas Kesehatan terlebih dahulu mendengar pertimbangan dari MDTK atau MP2EM. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu sanksi bagi perawat yang melanggar. Pada pasal 58, setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat 1, pasal 21, pasal 24 ayat 1, dan pasal 27 ayat 1 dikenakan sanksi administratif, di mana sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa: pertama, teguran lisan, lalu peringatan tertulis, selanjutnya denda administratif, pencabutan izin, dan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan pemerintah. Oke, teman-teman sejawat perawat, cukup sekian pembahasan kita tentang materi aspek legal keperawatan pada konten hari ini. Terima kasih lagi kepada Kak Novita Haryani yang sudah merequest untuk membahas materi ini. Untuk teman-teman sejawat perawat yang mau merequest materi ke kami untuk dibahas di konten-konten kami selanjutnya, bisa langsung drop request kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita supaya kita bisa berbagi ilmu terus. Jangan lupa juga untuk follow Instagram dan TikTok kami di @suksesppk dan CPNS. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.